Gimana ceritanya? Kalau dia paham agama dia nggak selingkuh. Kalau dia selingkuh berarti dia nggak paham agama. Kalau dia brengsek mana mungkin setia? Ustadz merasa nggak kalau dunia ini growing fast ya, tapi kok Indonesia regresif malah ya? Ada kecenderungan begitu gitu. Itu yang dibahas juga sama Pew Research. Iya. Jadi lucunya adalah Indonesia kan sekarang negara Muslim terbesar di dunia. Mungkin saat kita berbicara ini boleh di googling, mungkin tidak lagi. Dan 2050 menurut Pew Research kita disalib. Kalau nggak salah sama Bangladesh atau Pakistan. Oke. Jangan-jangan banyakkan India katanya orang sekarang. Bisa jadi. Dari segi number ya. Cuman mereka kan tidak teridentifikasi secara baik kan. Benar. Dan tidak sebebas kita. Nah artinya kita tuh nggak normal. Artinya kita tuh nggak normal. Kita malah turun. Nah yang saya baca dari segi penelitian itu apa yang menyebabkan? Satu, education. Jadi pendidikan. Balik lagi literasi, Prof. Kita mau mengharapkan apa? Kemarin kita bahas banyak tentang judi online. Kita bahas tentang pinjaman online. Dan kita tahu judi online, pinjaman online, segala macam yang kayak gitu-gitu itu menyasar pada negara-negara dengan literasi rendah. Karena kalau mau bohongin orang, syarat pertama adalah orangnya nggak boleh pinter. Kalau orangnya pinter nggak bisa dibohongin. Nah kalau ada silogisme gimana nih? DPR banyak terpapar judi online, ya kan? Yang bisa dibohongi orang yang tidak pinter. Betul. Jadi DPR tidak pintar, jelas. Karena gini, saya baca beritanya, Dok. Jadi gini, sekarang judi online bukan hanya menimpa orang-orang yang berpenghasilan rendah, tapi juga orang-orang intelek. Saya bilang saya nggak setuju dengan berita itu. Kenapa? Intelek tuh nggak judi. Jadi bandar dia minimal. Ya kan? Lah tapi kemudian kalau dikatakan intelek judi itu tanda bahwa dia tuh nggak intelek. Sama kayak gini, Prof. Ini kita jadi kemana-mana. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ada orang abis nonton film Ipar Adalah Kematian. Ya, yang orang selingkuh lah. Terus ngelihat banyak sekali kasus-kasus selingkuh yang ada di Indonesia. Termasuk orang-orang ngomong, iya saya tuh juga kisah asli. Saya waktu itu bawa adik saya akhirnya kemudian selingkuh sama suami saya dan segala macam. Muncul orang-orang bilang begini, Prof. Mending mana kalau gitu? Orang agama tapi dia selingkuh atau orang brengsek tapi setia? Ini kan nggak mikir nih. Iya. Gimana ceritanya? Kalau dia paham agama dia nggak selingkuh. Kalau dia selingkuh berarti dia nggak paham agama. Kalau dia brengsek mana mungkin setia? Iya. Jadi ini nggak main. Nah artinya balik lagi kalau kepada kasus seperti tadi kita bicara tentang apa namanya Islam dan tentang kemudian masyarakat. Masyarakat itu sebenarnya adalah yang harus dididik terlebih dahulu agar kemudian Islam itu bisa jadi seperti idealitas yang kita inginkan.